Oke bro, langsung aja ya. Untuk pemula merapat aja bro. Kalau yang udah senior skip aja bro. Oke, kali ini kita mau analisa tentang blockhead dari Satria F110 ya. Ini penyakitnya oli 1 liter aja habis 1 minggu ya. Nah, ini korban dari packing 1 lembar ya. Nah, kalau dilihat dari blok dan packingnya terindikasi bocor ya. Jadi oli saat mesin hidup akan terjadi kompresi yang padat sehingga mendorong oli keluar ya. Karena itu jalur oli ya. Kalau standarnya Suzuki itu 3 lembar, 3 lapis packing ya. Tapi ini mereka menggunakan metode eh, pakai satu packing saja agar kompresinya lebih padat gitu. Nah, ini mereka pakai yang bagian tengah, jadi rata, tipis ya. Itu mungkin dengan maksudnya supaya kompresinya lebih padat ya. Tetapi kalau tidak dikancing dengan kunci torsi atau kunci momen dan kekencangan baut tidak merata ya, terjadi seperti itu, kebocoran. Nah, untuk waktu pembongkaran awal juga lubang busi terendam sama oli ya. Nah, itu penyakitnya karena karet penutup kop atasnya itu sudah kalah, hanya masih dipaksa pakai dengan pakai lem ini apa sih, sealer yang warna merah itu ya. Nah, itu bukan bukan tipe lem yang high temp ya, yang tahan panas. Dia tidak bagus. Kalau memang sudah kalah karetnya, mending diganti saja, terus di lem-lem seperti itu. Jadi motor ini nih sering kekurangan oli karena terjadi kebocoran ya. Bocornya pas di packing itu yang buat oli cepat kering, packing headnya, karena di situ ada jalur oli. Nah, sekarang bagian headnya kita lihat ya, di dalam lubang intake ada batang klep. Nah, sepertinya basah ya. Nah, itu terindikasi seal klepnya sudah bocor sehingga olinya udah rembes ke bawah ya, masuk ke dalam ruang bakar. Nah, sebelahnya masih kering ya. Nah, walaupun ring piston atau blok baru, tapi kalau seal klepnya bocor pasti juga akan ngebul-ngebul juga ya. Nah, bagian X atau bagian lubang knalpotnya itu tidak terlalu kentara ya, soalnya itu kan tempat buangnya hawa panas. Jadi begitu oli atau seal klep bocor pun oli akan begitu langsung kering ya, langsung kering kena hawa panas. Tapi dengan kerak-kerak yang ada terindikasi oli sudah masuk ruang bakar. Nah, sekarang coba kita tekan dulu posisinya. Jadi lihat ada tandanya ya, di X noken as noken as X ada 1 2 dan noken as intake ada 3 ya, menjurus ke atas. Nah, dan ada strip pada as dari noken as itu harus sejajar ya. Kita coba digoyang ya, kiri kanan atas bawah. Kita rasa ada berasa jedak jeduk apa tidak, apa ada kayak seperti space. Kita coba rasain. Kalau masih kencang berarti masih span ya, masih bagus. Oke, yang X juga kita coba goyang ya. Goyang-goyang, tarik-tarik dia. Bagian gigi sentrik juga kita coba goyang-goyang, apa ada rasa jedak-jeduk atau tidak. Kita pakai feeling saja. Biasanya ada rasa space gitu, berarti sudah ada yang kalah ya. Kita buka dulu metalnya ya, metal penutup loken asnya. Nah, kita analisa tidak sampai cuma digoyang-goyang aja ya, harus dibuka dan dilihat satu persatu. Biasanya efek dari
kekurangan oli atau oli kering itu fatal ya bro. Itu banyak sekali kerugiannya. Komponen-komponen bisa terjadi keausan. Nah ini sudah di metal metal yang intake sudah aus ya, sudah ada bekas goresan bagian tengahnya. Semoga bisa agak terlihat jelas di kamera ya. Sepertinya sudah ada goresannya. Nah, bagian tengahnya. Kalau pinggir-pinggirnya sih masih mending. Nah, yang coakan tengah itu jalur oli ya. Itu memang jalur oli. Tapi yang ya pinggir-pinggirnya itu sudah ada goresan ya. Nah, sudah ada goresan. Itu tergerus oleh as dari noken as tuh karena efek dari kekurangan oli. Nah, pinggir-pinggirnya masih baik ya. Sementara di bagian noken as di pangkuan tengahnya itu sudah, oh iya, tergores juga ya bro. Sudah ada baret-baret. Ini nanti kita lihat seperti apa. Apakah masih bisa diakalin atau tidak nanti ya, kita lihat caranya bagaimana ini. Tapi yang jelas ini sudah terjadi masalah juga. Nah ini karena oli tidak melumasi secara rata ya, cuma sebagian saja, makanya dia terjadi keausan. Nah, kita lihat ini jalur olinya ya. Nah, bagian dudukan bawahnya juga kena ya, tergores juga bro. Tergores juga bro. Wah, ribet juga ini bro. Ini karena kekurangan oli ya. Jadi oli tidak melumas sampai ke daerah tengah sini. Makanya terjadi keausan karena gesek-gesekan itu ya antara noken as dan dudukannya. Jadi kalau kekurangan oli itu emang fatal sekali. Nah, lumayan juga ya bro kalau dilihat. Semoga jelas di kamera ya. Lumayan juga baretnya. Itu kalau dibiarkan bisa fatal ya bro. Nah ini bagian, ini jalur olinya ya. Jalur olinya untuk melumasi noken as. Nah jalur oli itu ya bro. Jadi oli itu akan naik lewat lubang itu dan masuk lewat coakan itu ya. Coakan itu ada bolong tengahnya. Dan di dalam noken as itu seperti pipa ya saluran. Nah keluar lagi di bolongan tengah, di dudukan tengah, nah, untuk melumasi daerah tengah. Dan akan diteruskan lagi sampai ke ujung. Nah itu coakan itu tuh untuk jalur oli ya. Nah dia akan diteruskan sampai ke ujung. Jadi di dalam noken as itu ada rongga ya, rongga untuk jalur oli. Dan di setiap dudukan tuh ada bolongan ya, ada bolongan-bolongannya. Nah oli keluar lewat situ untuk melumasi dudukannya. Nah kalau oli kering atau debit olinya berkurang, oli tidak akan kuat ya. Semprotannya, tendangan itu tidak akan kuat sampai ke atas head dan sampai ke ujung dari noken as ya. Jadi dia cuma sampai ke
ke bagian awal aja ya, yang paling ujung di tangan kanan saya itu. Dia tidak sampai ke tengah, bahkan sampai ke gigi sentriknya. Itu yang menyebabkan keausan, karena oli tidak sampai ke ujung ya. Itu mungkin karena sering kekurangan oli, debit olinya juga sedikit, jadi semprotan atau tendangan dari oli itu tidak bisa sampai ke ujung atau tidak maksimal ya. Nah, kita lihat juga kerapatannya ya bro. Dia harus benar-benar span ya. Bagian bagian dudukan tengah, nah itu sudah kurang span, tidak seperti yang ujung ya. Yang ujung masih benar-benar span. Yang di tengah sudah ada space sedikit ya. Dia tidak benar-benar span karena sudah tergerus. Nah, dia sudah ada space sedikit, tidak benar-benar span dia. Nah, itu akan terjadi masalah juga ya. Jadi saat oli mengalir di dalam saluran as dari noken as itu, oli akan meluber keluar semua ya. Jadi tidak sampai ke ujung. Kita lihat yang X ya. Nah, yang X masih masih bagus ya. Masih bagus. Belum ada goresan atau tanda-tanda tergerus ya. Masih benar-benar span. Dan noken asnya juga masih oke sih. Belum ada baret atau ada goresan-goresan seperti kekurangan oli. Ini masih mulus. Cek bagian ujung, bagian tengah. Nah, kalau noken as X itu ada coakan ya. Coakan untuk dekompresinya. Masih mulus ya. Harus pastikan tidak ada goresan atau tergerus. Dudukannya metalnya juga masih bagus ya. Coba kita lihat. Nah, ini agak susah nih keluarin mangkok dari klep nih. Skip aja karena ini cuma tutupan klep doang dan sim klep. Tinggal dicabut aja ini. Jadi kita lanjut buka klepnya dulu ya. Caranya gampang bro. Ini pakai mata sok 14 ya. Mata sok 14 kita bungkus kain terus ganjalkan di tengah-tengah payung klep ya. Nah, seperti itu ya bro. Balik. Terus kita gunakan kunci T12 ya. Kunci T12 dan palu. Seperti ini kita getok ya. Getok atasnya. Nanti jangan lupa dicabut penguncinya ya. Dia seperti kuku. Dia penguncinya dicabut sama fairnya. Disimpan baik-baik ya. Soalnya penguncinya yang seperti kuku kecil tuh ada dua, kiri kanan tuh rentan sekali kalau terpental atau hilang, ntar kita yang susah juga ya. Caranya simple aja bro. Terbalik lagi.
ke sisi sebelahnya ya. Terus kita ketok, sentak aja ya, pasti dia terlepas. Langsung pisahkan, ambil kuku penguncinya dan fairnya, kita cabut. Harus hati-hati juga ya, takutnya dia terpental ya, karena komponennya kecil. Kan agak susah kalau terpental, kita carinya agak susah. Cabut, terus kita pisahkan dulu, simpan. Setelah pengunci dan fairnya sudah kita cabut, kita balik lagi. Headnya kita balik, kita udah bisa cabut payung klepnya ya. Nah, ini sudah agak keras ya. Nah, ini masih span ya, masih span, tetapi susah untuk dicabut karena ujung belakang dari payung klep ini sudah berkerak. Dia angus ya, kosong karena kekurangan oli itu efeknya. Kita harus gunakan tang kayaknya nih. Tetapi hati-hati ya, jangan sampai dijepit bagian dari payung klep ya. Kita jepitnya bagian bawah ya, di bagian batangnya. Terus kita tarik keluar, didongkrak ke atas. Jangan dijepit bagian payung ya, tapi di bagian batangnya. Nah, kita lihat ya, keadaannya masih mulus dan kering ya, tidak basah oli ya, berarti bagus. Payung klepnya masih bagus ya, tidak terjadi keausan atau baret tergores atau apa, tidak ya. Dan bosingnya juga masih presisi ya, tidak oblak. Saat sebelum kita keluaran kita berasa goyang-goyang atau apa, kalau berasa oblak, nah berarti bosingnya udah kena atau payung klepnya udah terjadi keausan. Selanjutnya kita buka yang satu lagi ya, terasakan goyang kiri kanan. Nah, ini masih span juga, cuma agak seret. Saat dicabut harus gunakan tang juga ya. Hati-hati ya, jangan sampai terkena di payung klepnya ya. Dijepit bagian batangnya. Ini sudah berkerak juga ya bro, jadi agak susah kita cabutnya. Kita gunakan tang, ganjal ya, ganjal bagian bawah tang, terus didongkrak ya ke atas. Buset, ngeri bro, kekurangan oli bro. Nah, ini sudah agak basah ya, gerabah bagian dalam, berarti seal klepnya udah jebol. Jadi oli sudah masuk ke dalam bosing ya, bosing klep. Itu tanda-tandanya payung klep pasti basah, dan itu akan menetes masuk sampai ke ruang bakar. Bisa terjadi ngebul ya bro. Nah, ini juga basah ya bro. Tapi payung klepnya, batang klepnya masih aman, tidak ada goresan atau terjadi keausannya. Nanti akan kita skir lagi, bersihkan semua, terus kita skir. Kita cek semua ya. Ini udah pada jebol semua seal klepnya. Jadi sudah basah oli semua ya. Olinya udah masuk ke ruang bakar lewat batang klep. Nanti akan kita ganti seal klepnya,
Tapi sebelumnya ya pasti kita harus secure dulu ya. Nah, ini penyakit yang diakibatkan karena kekurangan oli, bahkan oli kering ya. Ini seperti ini bro. Jadi banyak sekali kerugiannya ya. Dari dudukan head noken as ini bisa tergores, noken as pun bisa tergores ya, bisa baret-baret gitu ya, karena kekurangan oli. Seal clamp juga bisa jebol ya, karena panasnya mesin, ditambah kurangnya pelumasan, nah, akhirnya jebol-jebol juga. Nah ini blok dari Satria F itu bahannya scam ya, itu teknologi dari Suzuki. Kalau di Yamaha dibilangnya diasil, jadi blok yang dari bahan aluminium tidak bisa dikorter ya. Kalau di Suzuki bilangnya blok scam ya, teknologi dari Suzuki. Suzuki pakai scam, Yamaha pakai diasil ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang lain bisa dikorter ya. Tapi kalau di daerah saya tidak bisa dikorter ya. Tidak ada yang berani korter. Jadi kalau udah rusak ya susah kita. Paling dia harus beli ganti. Kita rasakan kalau ada baret yang agak dalam ya, karena saya gerenjel pakai kuku, kita rasain kalau ada gerenjel-gerenjel itu udah harus diganti. Tapi ini syukur sih cuma baret-baret halus ya, sebaret rambut halus seperti baret-baret rambut aja. Mudah-mudahan dipoles aja bisa licin lagi. Nah ini kita coba cek piston ring ya, ring piston. Celahnya masih bisa ditolerir atau memang sudah harus diganti. Nah caranya gini, kita masukin ring, nanti kita dorong pakai piston ya. Kita dorong pakai piston. Nah posisi piston seperti itu ya, sama seperti posisi saat pemasangannya. Nah kita dorong paling bawah aja ya, ya di titik mati bawah. Nah seperti itu jadi ringnya. Ini ring kompresi 1. Kita lihat celah ringnya. Nah itu kalau menurut saya sudah renggang ya, celahnya sudah terlalu lebar. Idealnya dia untuk ring piston ini biasanya kalau tidak salah dari 0,10, 0,15 sampai 0,30. Kalau sudah di atas 0,30 itu kompresi sudah tidak bagus ya. Nah ini pakai 0,15, coba saya ukur ya. Apakah ini pakai filler ya, filler untuk filler klep. Ada kita pakai yang 0,15. Kita coba apakah masih seret, span atau sudah renggang ya. Masukin ke dalam celah ring ya. Nah ini sudah kendor ya, sudah longgar banget ya. Ini longgar sekali, tidak sama sekali tidak berasa seret. Malah ada space kiri kanan masih kelihatan ya. Tuh masih kelihatan space kiri kanannya. Tuh masih bisa digoyang. Coba kita cari 0,30 ya. Kalau biasanya kalau 0,30 itu juga sudah terlalu renggang ya. Yang idealnya masih ditolerir sih di bawah 0,30 ya, 0,25 masih bagus lah kompresinya. Tapi kalau sudah di atas itu sudah kurang bagus ya. Kita coba. Ini 0,30 masih longgar juga bro. Berarti ini sudah tidak bagus ya. Perasa kiri kanannya juga masih ada space ya, masih longgar ini. Jadi space-nya sudah emang benar-benar renggang ya. Nah kita masukin lagi piston ya. Pistonnya masukin terus kita dorong sampai ke titik mati atas, paling ujung ya, di piston titik mati atas posisi ringnya.
Nah, dari sini kita ukur lagi ya. Kita pakai yang 0,30 lagi ya. Langsung 0,30. Kita masukin lagi ke celah ring ya. Nah, masih longgar juga ya. Terasa oblak juga ya. Tidak terasa serat sama sekali. Kita coba lagi 0,40 ya. Apakah dia sudah serat di 0,40? Tapi kalau di 0,30 dia masih longgar, berarti emang sudah tidak layak pakai ya. Harus diganti ring sekaligus piston. Nah, 0,40 aja masih longgar ya. Tidak terasa serat sama sekali. Kalau kita langsung ke 0,50. Nah, ini agak terasa serat ya. Ya, ternyata dia sudah terlalu besar ya spasinya. Celahnya sudah besar sekali, sudah 0,50. Artinya ini kompresinya sudah tidak bagus lagi dan berpotensi mengeluarkan asap putih saat RPM tinggi ya. Oke, sekian dulu video saya kali ini tentang analisa blockhead Satria F150 ya, yang penyakitnya sering kekurangan oli dan ngebul. Salah satu faktor utama yang kita lihat tadi adalah packing head ya, packing headnya yang aturannya ada 3 lembar, dikurangin 2 jadi sisa 1 lembar. Jadi sebenarnya itu pola untuk menaikkan kompresi ya, menaikkan kompresi dengan dikurangi 2 lembar packing, otomatis akan membuat ruang kompresi menjadi sempit. Nah, maka akan terjadilah kompresi yang tinggi. Sebenarnya bagus untuk performa, tapi dengan pemakaian sehari-hari rutinitas, jadi semua ada plus minusnya juga ya. Bisa jadi juga dari gap atau celah ring tuh sudah terlalu lebar, itu juga bisa menimbulkan ngebul pada kendaraan, dan itu juga termaksud salah satu faktor untuk yang bisa mengurangi, membuat oli cepat berkurang. Terus faktor ngebul itu bisa jadi dari seal clamp yang bocor, itu juga bisa ya. Jadi oke, nanti kita simak lagi di video yang berikutnya. Kita akan benahi satu persatu ya. Kalau ada kesalahan dalam kata-kata, harap dimaklumi ya bro. Oke, sampai ketemu lagi bro.